Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Muhammad Yusuf yang terhormat, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai model slot single atau double primary memory pada kinerja sistem komputer. Di sini ada Farizal, saya sendiri, Farhan Aryadi, dan Yusuf Abdul Rozak. Pengertian RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. RAM sendiri bersifat volatile, artinya membutuhkan aliran listrik. Berbeda dengan media penyimpanan lainnya seperti flash disk atau CD atau DVD yang bersifat non-volatile. Jadi, RAM bekerja pada saat komputer dalam keadaan hidup saja. Perbedaan model slot single atau double pada RAM. Single slot RAM, dalam slot RAM hanya terisi satu buah keping RAM saja. Sementara double slot RAM adalah dalam slot RAM terdapat dua buah keping RAM. Dalam single slot RAM mempunyai keunggulan seperti kehematan penggunaan listrik. Namun single slot RAM memiliki performa yang kurang dalam menanggung besarnya memori pada software. Terkecuali memiliki ukuran RAM yang cukup besar, dalam satu keping RAM-nya misalnya 8 GB. Namun tetap saja kinerja RAM tidak sekuat double slot. Dalam double slot RAM mempunyai keunggulan dalam performa kecepatan yang lebih tinggi dan lebih responsif. Namun penggunaan double slot RAM memakan banyak daya pada listrik. Selanjutnya adalah cara kerja RAM pada komputer. Pada saat pengguna membuka aplikasi data atau file yang dibutuhkan untuk membuka program tersebut, akan diambil dari hard disk menuju ke RAM lalu diproses oleh prosesor. Setelah proses selesai, prosesor akan menampilkan hasil ke perangkat output atau dikembalikan ke penyimpanan. Pada umumnya, data yang dipindah ke memori virtual adalah data program aktif yang dengan prioritas yang rendah, misalnya aplikasi atau servis yang berjalan secara background. Proses swap dapat menyebabkan kinerja komputer melambat, maka kapasitas RAM yang dibutuhkan pada komputer kita harus sesuai. Jadi, kurang lebihnya cara kerja RAM itu, jika RAM sudah melebihi kapasitas, maka RAM tersebut akan memindahkan data untuk sementara ke ruang penyimpanan sekunder. Selanjutnya ada struktur RAM. Struktur RAM dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input storage. Yang pertama, input storage berfungsi untuk menampung input atau masukan yang dimasukkan dari alat input. Yang kedua, program storage, bagian dari RAM yang berfungsi sebagai penyimpanan instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga ada working storage, adalah bagian dari memori yang bertugas menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Yang keempat, output storage, yang berfungsi untuk menampung hasil akhir dari data yang akan ditampil ke perangkat output. Nah, itu ada jenis RAM. Yang pertama ada RAM dinamik. Jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan atau direfresh oleh CPU agar datanya yang terkandung di dalamnya tidak hilang. RAM ini adalah yang pertama kali. Yang kedua ada Synchronous Dynamic RAM. Jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. SDRAM cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Yang ketiga ada RDRAM atau Rambus Dynamic RAM.
jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Yang keempat ada SRAM atau static RAM, jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. Jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan dynamic RAM dan SDRAM. Yang selanjutnya ada EDORAM atau Extended Data Out RAM, jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. EDORAM ini cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 60 MHz. Lanjut. Saat ini, RAM yang dijelaskan di atas sudah termasuk RAM yang kuno. Zaman sekarang, RAM berkembang menjadi DDRAM, SDRAM, atau Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM. DDR SDRAM dapat mengakses dua instruksi dalam waktu bersamaan, hingga dapat mentransfer data lebih banyak data dengan satu gelombang frekuensi saja. Generasi pertama ada DDRAM SDRAM generasi pertama, merupakan versi awal dari memori RAM DDR pada komputer modern. Memori DDR SDRAM memiliki kecepatan transfer hingga 400 mega transfer per sekon dengan frekuensi maksimal 200 MHz. Tiap modul DDR DIMM memiliki 184 pin dan SODIMM 200 pin, membutuhkan daya sebesar 2,5 volt. Yang kedua ada DDR SDRAM versi kedua. Perbedaan yang mencolok antara DDR pertama dan DDR kedua adalah peningkatan kecepatan transfer data, penambahan bandwidth, dan peningkatan latensi hingga 2 kali lipat. Perubahan ini bertujuan untuk menghasilkan kinerja yang optimal pada sistem komputer. Yang ketiga ada DDR SDRAM 3. Tipe RAM 3 hanya mengkonsumsi daya lebih hemat jika dibandingkan dengan DDR2. DDR3 juga memiliki kerapatan yang tinggi dan peningkatan kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat ketimbang DDR2. Satu modul RAM DDR3 dapat memiliki kapasitas hingga 16 GB. Meski sama-sama memiliki 240 pin, DDR3 dan DDR2 tidak kompatibel. Yang keempat ada DDR SDRAM keempat. Tipe RAM DDR4 memiliki kerapatan yang lebih tinggi, lebih hemat daya, dan peningkatan kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat ketimbang DDR3. Secara teori, satu model RAM DDR4 mampu memiliki kapasitas hingga 512 GB. Namun, yang sering ditemui kapasitas maksimal DDR4 hanya 32 GB. Daya yang diperlukan untuk memori DDR4 juga hanya 1,2 volt. Jadi, penggunaan RAM single slot mungkin hanya untuk penggunaan yang minim saja. Dengan menggunakan RAM 3-4 GB cukup untuk penggunaan sehari-hari. Akan tetapi, jika ingin menggunakan PC dengan performa tinggi, terutama untuk game, itu memerlukan kapasitas yang cukup besar. Karena untuk menampung kapasitas memori dari game itu sendiri. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.